Setelah berjalan hampir 1 bulan lamanya, polemik KPK Polri mencapai anti klimaks. Kemarin, akhirnya Presiden Jokowi menunjukkan sikapnya. Konflik dan gesekan KPK Polri yang sering disebut sebagai kisruh cicak buaya jilid 2 harus diakui telah membuat masyarakat terbelah. Selama 1 bulan, energi bangsa ini terkuras oleh konflik yang melibatkan calon Kapolri Budi Gunawan dengan para komisioner KPK, mulai dari sang ketua Abraham Samad, para wakil ketua Bambang Wijoyanto, Adnan Pandupraja, hingga Zulkarnain. Status tersangka yang membuat Komjen Budi Gunawan terganjal menjadi Kapolri membuat polisi seolah meradang. Polisi belakangan kian gencar menetapkan satu persatu pimpinan KPK sebagai tersangka dan puncaknya mengincar 21 penyidik KPK. Abraham Samad menilai serangan balik ini berjalan sistematis sebagai upaya melumpuhkan KPK. Meski status tersangka Budi Gunawan akhirnya dimentahkan Hakim Sarpin, namun publik terus bergejolak. Penolakan tetap terjadi di mana-mana hingga ke ranah dunia maya. Kini Presiden Jokowi sudah bersikap mengeluarkan 5 poin untuk menyelesaikan kisruh 2 lembaga penegak hukum di Indonesia. Budi Gunawan batal dilantik dan 2 komisioner KPK, Abraham Samad serta Bambang Wijoyanto dinonaktifkan. Presiden juga menunjuk para pelaksana tugas baik di Polri maupun KPK. Meski tidak bisa memuaskan semua pihak, publik berharap kebijakan Presiden bisa menurunkan tensi yang tengah bergejolak. Publik berharap langkah Presiden Jokowi benar-benar membuka babak baru hubungan KPK Polri, sekaligus mencegah konflik dan gesekan institusi penegak hukum ini, juga institusi lain terulang lagi di kemudian hari. Untuk membahas babak baru KPK Polri telah hadir kini di Studio Berita 1 Mas Dwi Putra Nugraha, pengajar Hukum Tata Negara Universitas Pelita Harapan. Selamat pagi Mas Dwi, selamat datang di Berita 1. Ya. Kita melihat bagaimana kemarin Presiden Jokowi mengeluarkan 5 poin. Apakah ini sudah cukup komprehensif seperti itu untuk menyelesaikan hubungan KPK Polri? Yang jelas begini, ada yang mengatakan apa yang langkah dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin itu sebagai salah satu bentuk gol indah dalam injury time. Injury time, jadi bisa dibilang golden goal kali ya. Jadi memang dia ada yang mengatakan juga ini kan politik buying time. Jadi dia memang berlama-lama menunggu kemarin pra-peradilan begitu ya. Tetapi ternyata arahnya hasil dari pra-peradilan ini putusan vonis dari Hakim Sarpin itu berubah gitu ya, mengubah ini. Tetapi akhirnya pas sekali sudah tanggal 18 Februari sudah selesai masa sidang dari DPR dan masuk dalam reses, Presiden mengeluarkan kebijakan ini, 5 poin ini. Dan ini banyak sekali lagi yang mengatakan ini mencuri momentum yang tepat begitu. Ya. Jadi kalau misalnya masalah isinya kita melihat memang secara substansi 5 poin ini meredakan, memberikan ketenangan pada publik. Dan saya lihat, saya pantau ini masa juga di Twitter dan berbagai macam media sosial, dampaknya begitu baik begitu ya. Masyarakat menyukai keputusan ini, tetapi jelas kalau kita lihat dari sisi yang lain, ada beberapa hal yang perlu kita kritisi sih sebenarnya. Oke, poin apa saja yang perlu dikritisi? Pertama begini, saya melihat bahwa ada yang mengatakan, salah satu ahli mengatakan, Bayrens mengatakan hubungan hukum dan politik itu bagaikan tulang dan daging. Jadi kalau misalnya hukum saja kita hanya lihat tulang begitu, tetapi dengan adanya politik kita lihat dagingnya. Jadi indah, makin cantik nih. Nah, yang saya lihat proses yang terjadi kemarin itu merupakan lebih pada kemenangan politik di atas hukum begitu. Jadi sekali lagi bagaimana sebenarnya kalau kita mau nunggu gitu ya, kita mau lihat proses hukumnya, semestinya bagi saya poinnya adalah setelah pra-peradilan itu kan ada PK, bisa PK mengajukan, jadi KPK mengajukan PK terhadap putusan pra-peradilan di MA. Nah, kita lihat saja tunggu di sini hasilnya. Ya, jadi ini ketika hasil hukum itu sudah final and binding, baru dikeluarkan keputusan. Tetapi ini kan jalan tengah, win-win atau lose-lose solution itu kita lihatlah. Jadi emang harus ada tumbal, dua pimpinan, 2 komisioner KPK ini harus diturunkan, diberhentikan sementara, dan akhirnya
harus diganti, begitu juga dengan BG gitu ya. Tidak jadi dilantik. Ini kan dua-duanya loose, tetapi akhirnya bisa menjalin babak baru begitu. Ada sinergisitas antara KPK dan Polri. Oke, itu yang perlu dikritisi. Nah, Wakil Sekjen dari PDIP Ahmad Basara menyatakan kalau Jokowi dinilai melanggar Undang-Undang Polri karena membatalkan seorang calon Kapolri, Budi Gunawan, yang sudah disetujui oleh DPR seperti itu. Apa memang ada unsur pelanggaran dari langkah Jokowi yang batal melantik BG? Ya, ini kan sebenarnya interpretasi banyak berkembang begitu. Ya. Nah, yang saya lihat adalah dalam Undang-Undang 2 tahun 2002 itu tentang kepolisian Republik Indonesia, memang ini kan mengacu kepada TAP MPR. Jadi mengikuti TAP MPR 7 tahun 2000 itu ya, di mana masa gejolak reformasi pada saat itu, akhirnya yang dulunya adalah sistem presidensil kita itu, kan ada yang mengatakan sistem presidensil ada 3. Yeah. Sistem presidensil benar, ada yang presidensial sama presidensialan. Nah, kalau sial atau sialan ini kan mengacu kepada zamannya Pak Soeharto, ya, Orde Baru. Memang presiden yang meresahkan masyarakat begitu nanti. Tapi ada presiden-presiden yang sial. Dalam artian legislatifnya lebih kuat. Legislatif heavy dibandingkan eksekutif heavy. Jadi kita pernah 2 kali dalam sejarah kita, sejarah Indonesia, 2 moncong senjata tank itu ditujukan kepada istana. Bukan kepada lawan tetapi pada istana. Zaman Soekarno dan zamannya Gus Dur. Dan zaman Gus Dur ini kita ingat pada di akhir-akhir masa pas dia mau di-impeach tanda kutip gitu, ada juga 2 Kapolri kembar. Ada 2 Kapolri yang tiba-tiba sama-sama jalan ini. Kalau di DPR versinya Pak Bimantoro begitu. Kalau ini Pak Herudin pas zaman di Gus Dur di istana. Dua Kapolri dan tiba-tiba Pak Gus Dur minta supaya untuk ditangkap ini Pak Bimantoro karena tidak mau turun begitu kan. Tapi ini polemik yang terjadi, ya. Nah, kalau misal kembali tanya, apakah yang terjadi ini memang akhirnya ada pelanggaran, ya, pelanggaran dalam Undang-Undang 2002. Dalam kita lihat pasal 11-nya itu tidak mengatur skenario ini, sehingga apakah bisa dikatakan melanggar atau tidak? Memang ini multi tafsir kembali interpretasinya. Yang terjadi jika DPR tidak memberikan persetujuan, maka usul dari Presiden ini serta-merta harus dilantik dalam 20 hari. Tetapi kalau skenarionya dia mengusulkan, terus akhirnya disetujui oleh DPR, dan ditarik kembali, diusulkan baru, ini tidak ada. Nah, dalam kacamata ketatanegaraan, bagi saya ketika tidak diatur, ya, ini akhirnya harus melihat lagi kepada sumber di atasnya. Ya, sumber dari mana constitutional power atau prerogative power dari si presiden. Nah, ini kan yang terjadi sejarah ketatanegaraan kita yang tadi sudah saya ceritakan zaman Gus Dur dan lain hal zaman Soeharto yang menyebabkan trauma eksekutif heavy itu harus berbarengan check and balances dengan DPR. Jadi DPR harus memberikan persetujuan. Tetapi sekali lagi jangan lupa juga kita sedang beberapa teman-teman ketatanegaraan lainnya itu sudah mengajukan permohonan judicial review ke MK untuk memperjelas posisi ini. Apakah prerogatif presiden ini merupakan prerogatif absolut atau hanya sebagian yang membutuhkan tanda kutip stempel dari DPR. Nah, itu nanti kita tunggu. Baik, kita harus jeda sejenak, tetap bersama kami pemirsa. Jurnal Pagi akan segera kembali.